jadi berdasarkan ini yang tadi kita pelajari, yang saya RPS yang saya kasih tadi ya. Kemarin kan kita udah belajar mengenai manajemen SDM melalui asinkronus, manajemen SDM gambaran secara umum melalui asinkronus ya. Sekarang kita akan belajar mengenai lingkungan global dan perencanaan SDM, kemudian teori-teori motivasi, ya, kemudian tantangan SDM di global, eh, tantangan SDM di zaman global ini, di era globalisasi ini ya di abad 21. Oke. Baik, sini oke. Tantangan MSDM ya pada abad 21 tentu perubahan ekonomi dan teknologi ya, kemudian ketersediaan dan kualitas angkatan kerja, pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap, persoalan demografi, work-life balance, penyeimbangan pekerjaan dan keluarga, penyusunan ulang organisasional dan merger akuisisi. Oke, dalam perubahan ekonomi dan teknologi kita bahas kilas dulu dan sebelum kita masuk ke dalam perubahan ekonomi dan teknologi ya. Ini juga perubahan ekonomi yang semakin bagus, tapi kesenjangan ekonomi itu makin besar. Bentar, bentar saya izin bentar. Lanjutkan ya. Kenaan MSDM Peter Jackson tadi perubahan ekonomi dan teknologi. Sekarang kalau zaman dulu ya nyari pekerjaan mungkin harus mulai nyari-nyari koran, kemudian juga harus walk-in interview. Kalau zaman sekarang kan bisa ya, perubahan ekonomi dan teknologi bisa ya, karena perubahan teknologi khususnya itu nggak perlu walk-in interview, nggak perlu nyari di koran, tinggal cari di internet aja. Kita bahkan bisa cari pekerjaan lintas negara ya. Zaman sekarang kan apalagi generasi zaman sekarang tuh sangat tertarik dengan jadi digital nomad yang kerjanya di mana, kerjanya buat perusahaan di negara mana, tapi dianya ada di mana gitu. Ini udah pengaruh perubahan ekonomi dan teknologi, khususnya teknologi. Kemudian ada ketersediaan angkatan kerja, pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap. Ini semua tergantung persoalan demografi. Ini sebenarnya berhubungan ya. Jadi di beberapa negara maju itu kebanyakan orang udah tidak mau nikah dan punya anak lagi. Tentunya itu akan mempengaruhi nanti pada saat pertumbuhan angkatan kerja ya. Karena semakin sedikit yang orangnya gitu. Jadi di beberapa negara justru karena terancam demografinya, penerusannya kayak di Jepang, Korea Selatan, banyak yang tidak mau menikah, tidak mau punya anak karena emang segala sesuatunya mahal dan sebagainya, jadinya mereka memilih untuk tidak punya keturunan kebanyakan. Kemudian ada work-life balance, ini isu yang sangat ini ya sekarang sering dibahas karena apalagi generasi sekarang maunya nggak mau walaupun hustle kultur tetap ingin ada work-life balance-nya dan penyusunan ulang organisasional atau merger akuisisi. Baik, ini juga karena perubahan ekonomi, perubahan tenaga kerja, ya, perubahan teknologi. Sekarang juga saingan kalian itu bukan lagi sesama rakyat negara Indonesia aja, tapi bisa juga dari luar. Anda pun juga bisa bersaing di luar, ya bisa aja Anda meraih pekerjaan dari negara-negara lain.
Organisasi dianggap mengglobal ketika aktif berpartisipasi di negara lain. Misalnya Indomie kan juga sekarang bukan jual di Indonesia aja, di negara-negara tetangga juga udah mulai jual. Bahkan di negara-negara nya bukan Asia aja, permainannya mungkin udah dijual di US, Afrika, di UK, dan sebagainya. Nah, itu yang udah perusahaan-perusahaan yang dianggap sudah mengglobal. Globalisasi menawarkan banyak manfaat bagi organisasi ya, pasar lebih besar, biaya mungkin lebih rendah, dan akses lebih besar lagi dari pengetahuan dan inovasi. Tapi eh, ini juga banyak yang risikonya seperti meningkatkan intensitas kerja. Namanya juga mau go global, harus lebih kerja lebih giat lagi, intensitas kerjanya akan lebih padat, mengurangi keamanan kerja dan keseimbangan kerja ya, karena intensitas kerjanya lebih padat, waktu untuk keluarga mungkin berkurang ya. Kemudian juga hidup yang beresiko di negara-negara maju. Baik. Globalisasi di sini kalian bisa baca memiliki banyak konsekuensi untuk praktek manajemen SDM dalam satu organisasi ya. Strategi SDM membantu menghubungi tujuan pribadi karyawan dengan kepentingan organisasi sehingga karyawan mencapai tujuan organisasi sekaligus memenuhi tujuan kehidupan mereka. Nah, ini salah satu challenge adalah menyamakan nilai antara organisasi dengan karyawannya ya. Karyawan sama organisasi tentunya kan karyawan bagi bagian organisasi kalau dia punya nilai dan value yang berbeda, kalau dia mau mencari sesuatu yang berbeda, bahkan bertentangan dengan organisasi kan tentu menimbulkan keributan, menimbulkan kericuhan dan ketidaklarasan dalam suatu organisasi. Ini ada beberapa perusahaan yang dianggap bisa survive mengalami perubahan-perubahan di lingkungan global, seperti Berkshire Hathaway dan lain-lain. Intinya kalau misalnya menghadapi lingkungan global, selain memang harus bisa berkompetisi, harus menawarkan terus-menerus inovasi yang nggak bisa cuma stuck di situ aja. Tidak ada yang namanya zona nyaman kalau udah global. Zona nyamannya harus diperluas gitu. Kan mungkin kalian pernah mendengar nasihat hindari jangan stuck di zona nyaman, hindari zona nyaman. Padahal sebenarnya kenapa harus kenapa harus dihindari gitu? Kenapa nggak diperluas aja zona nyaman kalian? Jadi kalian bisa tetap survive karena zona nyamannya besar. Ini kemudian lingkungan global dan perencanaan SDM. Tentu lingkungan global dari persaingan, kekuatan, tenaga kerja, budaya, politik, serta ekonomi mempengaruhi ya eh, penataan MSDM di suatu organisasi. Ya, baik dari global environment yang dihadapi oleh MSDM, oleh organisasi dalam pengelolaan MSDM-nya, ada kompetisi, labor force, dan karakteristik dinamik, kultural norm, teknologi dan inovasi, legal system, dan politik ekonomi. Baik dalam kompetisi, tentu banyak organisasi yang bermunculan ya, yang bermunculan banyak persaingan yang ketat di baik dari dalam negeri atau luar negeri. Karena adanya global, persaingannya bukan dengan persaingan perusahaan atau organisasi sesama di Indonesia aja, tetapi juga sudah sampai luar. Nah, ini bagaimana MSDM, bagaimana organisasi menata MSDM-nya agar organisasi itu bisa beroperasi secara terus-menerus, bisa bersaing di tengah persaingan yang ketat dengan memanfaatkan MSDM yang ada, dengan memanfaatkan SDM yang ada. Jadi bagaimana memilih karyawan dengan kualitas yang terbaik, kemudian bisa sejalan visi misinya sehingga karyawan-karyawan tersebut menjadi resource, menjadi modal, capital bagi company, bagi organisasi untuk menghadapi kompetisi global. Ya. Kemudian tantangan lain adalah labor force ya, karena sekarang banyak organisasi melihat SDM itu sebagai aset ya. Jadi kan banyak yang melihat sebagai aset. Sebagai aset tentu digunakan secara optimal. Tapi hati-hati kalau ketika kita melihat sebagai aset, ingat manusia itu kan bukan benda mati. Tentunya kalau misalnya melihat sebagai aset, kita nggak bisa memperlakukan aset manusia ini dengan aset benda mati gitu. Tentu mereka harus dipenuhi segala macam kebutuhannya. Kalau tidak memenuhi kebutuhan mereka, sekarang banyak karyawan-karyawan yang pintar, mereka bergabung dalam labor force ya untuk membela kesejahteraan mereka gitu.
Jadi di sini bagaimana caranya ya Anda bisa memanfaatkan sumber daya manusia sebagai aset, tapi tidak menghilangkan hak-hak mereka sebagai manusia. Karena kalau misal Anda menghilangkan hak-hak mereka sebagai manusia, hak-hak dasar, Anda akan berisiko berhadapan dengan labor force, ya serikat pekerja. Serikat pekerja ini juga berusaha atau ada bukan untuk membela karyawan ya, kemudian juga untuk mereka supaya dapat upah yang layak, dan juga di sini untuk mengurangi ketidakseimbangan, misalnya ketidakseimbangan dari segi ras atau etnis minoritas, atau ketidakseimbangan gender. Jadi di sini labor force bergerak bukan membela karyawan, membela hak-hak basi karyawan, juga untuk menjaga keseimbangan ya, membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi mereka yang dianggap minoritas, misalnya dari gender perempuan agar bisa dapat kesempatan kerja lebih luas, atau dari orang dari ras minoritas tertentu, ras etnik atau agama tertentu agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak juga. Kemudian kultur dan norma. Begitu menghadapi globalisasi, kultur dan norma yang dihadapi bukan lagi kultur norma negara sendiri, bukan lagi kultur norma Indonesia, tapi kultur dan norma di luar negeri juga ya. Karena di luar negeri Indonesia berbeda, mungkin mungkin lagi pasti akan ada turbulensi tertentu ya. Tapi di sini ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan ya dalam menghadapi kultur dan norma yang berbeda. Knowledge, skill, ability, motivation, valuable, dan potential development. Nah, kultur dan norma yang berbeda-beda itu karena sekarang juga udah go global, tenaga kerja biasanya nggak cuma dari satu negara aja. Kalau di perusahaan besar multinasional itu dari berbagai macam negara, tentunya kan potensial ya ada turbulence. Nah, ini bagaimana caranya agar bisa mengurangi turbulensi dari perbedaan kultur dan norma tersebut sehingga bisa ya sehingga bisa gitu selaras untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama. Nah, ini makanya ini diharapkan ya bukan hanya manajemen SDM-nya aja, tapi pemimpinnya baik itu pemimpin satu negara atau satu organisasi dia bisa memahami budaya dan norma organisasi tertentu. Baik, perbedaan kultur dan norma tentu tadi ya akan mempengaruhi perubahan individu ya, perubahan individu dari segi berbagai macam segi, sehingga pada saat satukan di satu organisasi turbulensi itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya agar budaya organisasi yang berbeda itu nggak menyebabkan turbulensi, tetap selaras gitu. Nah, contoh turbulensi yang misalnya contohnya aja kalau misalnya di negara tertentu itu mereka semua serba cepat, kerjanya cepat kayak Jepang, Korea gitu. Kemudian ada negara-negara tertentu justru kerjanya lebih senang take it slow kayak di Amerika, karena yang penting teliti, yang penting selesai. Tapi ada juga yang menuntutnya cepat dan teliti gitu. Tapi kalau ada di beberapa negara-negara Eropa atau di Amerika cenderung take it slow. Mereka juga sangat menghargai work-life balance. Beda dengan negara-negara Asia, apalagi Asia Timur, mereka nggak kenal itu namanya work-life balance. Nah, di situ itu bisa menyebabkan turbulensi ya. Jadi yang pegawai negara-negara Asia Timur itu pengen cepat-cepat, sementara yang Asianya pengen nggak bisa, saya istirahat, work-life balance. Ya, jadi itu bagaimana caranya sih di era globalisasi itu meminimalisir si turbulensi itu. Kemudian kalau ada teknologi dan inovasi ya, ini tadi udah dijelaskan ya. Teknologi membuat inovasi organisasi jadi semakin cepat. Organisasi juga kalau misalnya mau bertahan harus mengembangkan teknologi dan terus melakukan inovasi. Karyawan pun juga kalau misalnya mau bersaing di tengah era global, calon-calon karyawan itu maupun Anda mau jadi karyawan atau bahkan mungkin mau jadi pengusaha yang membuka usaha itu harus mengerti perkembangan teknologi, harus terus-menerus melakukan inovasi ya. Kesempatan-kesempatan dapat dimanfaatkan individu untuk melakukan transformasi ke arah perilaku kerja juga yang lebih efektif. Nah, ini kemudian legal system. Legal system di masing-masing negara berbeda. Tentunya dalam globalisasi harus menentukan itu ya, harus menyesuaikan dengan global legal system di masing-masing negara. Mungkin kalau legal system di Indonesia rata-rata nih, perkutaan pramugari di India misal 18-20 tahun tinggi minimal ada untuk perdana. Selanjutnya beberapa negara apa ada undang tentang serikat pekerja membuat perusahaan sulit memberhentikan karyawan. Nah, ini globalisasi kalau misalnya Anda
merekrut dari tenaga kerja dari luar, Anda harus mempertimbangkan legal system dari negara tersebut. Misalnya Anda buka perusahaan di Amerika, Anda harus mempertimbangkan legal system di negara tersebut ya. Karena serikat pekerja kuat, Anda tidak bisa tuh main memberhentikan karyawan tanpa alasan yang jelas, tanpa ada surat peringatan dan sebagainya. Contoh legal system lainnya mungkin dari segi umur ya. Ada kalau di Indonesia ini agak-agak against. Jadi kalau misalnya Anda lihat tuh di lowongan kerja rata-rata maksimal 28 tahun, maksimal 25 tahun, maksimal 23 dan sebagainya. Tapi kalau di luar negeri itu mereka lebih longgar. Mereka tidak ada aging system ya. Jadi kalau misalnya orang mau pindah kerja, pindah bidang di usia 30-40 tahun itu memungkinkan. Jadi intern lagi memungkinkan karena mereka melihatnya lebih ke skill, tidak terlalu mempertimbangkan legal system seperti umur. Beda dengan Indonesia atau negara-negara beberapa negara Asia. Kemudian politik dan ekonomi ini tidak bisa dipisahkan ya. Kalau globalisasi ketika organisasinya go global, keadaan ekonomi sekitarnya di sekitarnya itu atau di banyak negara lagi memburuk itu tentu mempengaruhi organisasi tersebut. Keputusan politik juga mempengaruhi operasi organisasi tersebut. Misalnya US lagi musuhan ya sama Cina. Mungkin perusahaan-perusahaan Cina atau yang udah go global akan menghentikan ekspornya ke negara US dan sebaliknya. Ya. Tapi globalisasi walaupun banyak tantangannya, tantangan bagi MSDM, tantangan bagi pengelola organisasi juga membawa banyak dampak positif ya, kemajuan teknologi sekarang ya, ada orang-orang MSDM tuh nggak perlu tuh interview satu persatu, capek ya, interview satu persatu live langsung gitu. Bisa interviewnya bisa lewat Zoom kemudian menginterview berbagai macam tenaga kerja dari luar, dari dalam, sehingga mereka punya banyak pilihan alternatif untuk memilih yang terbaik. Begitu juga tenaga kerjanya ya, Anda bisa bekerja ngelamar di Indonesia, ngelamar di luar negeri, Anda pun juga punya berbagai alternatif pilihan yang bisa lebih baik dengan adanya perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Kayak kemudian tercipta satu masyarakat yang memiliki sumber manusia yang ada diversity. Dengan adanya globalisasi, kita punya banyak pengalaman bekerja dengan orang luar, jadi lebih sabar, jadi lebih terlatih mentalnya. Kita bisa menyerap nilai-nilai mereka yang positif, nilai-nilai yang buruk ya tinggalkan. Nah, kemudian terjadi perubahan besar pola hidup manusia, misalnya pada cara kerja manusia semakin aktif, jadi tertantang untuk memperdalam kapasitas supaya nggak kalah bersaing dengan tenaga kerja luar, ya. Dampak negatifnya juga ada ya tadi ya, selain persaingannya semakin ketat, juga merembesnya budaya dari negara maju ke negara berkembang. Ya, mungkin sekarang kalau misalnya Anda kerja di Jakarta aja, banyak yang udah mengadopsi pergaulan-pergaulan bebas yang seperti di negara US. Jadi ya, norma-norma itu bisa banyak yang mengalami kemunduran. Kemudian global informasi juga dapat menyebabkan imperialisme. Nah, ini dijajah secara budaya gitu oleh negara maju. Jajahnya bukan lagi pakai bambu, bukan lagi pakai senjata atau pistol, tapi dijajah secara budaya. Mungkin sekarang banyak yang lebih milih, aduh kalau produk buat Indonesia saya ogah, saya maunya pakai dari luar negeri gitu, atau sukanya idol dari Korea atau dari Jepang atau dari US, nggak mau yang idol Indonesia. Nah itu termasuk contoh ya imperialisme dari negara maju kepada negara berkembang. Nah, ini perilaku organisasi ya, MSDM juga perilaku organisasi sangat diperlukan untuk mengetahui karakter para pelaku, ya, para karyawan di era global ini. Sehingga bisa kita semua, baik organisasi, baik karyawan, calon karyawan dari dalam atau luar negeri itu bisa saling beradaptasi. Ya, dan hingga bisa mengurangi namanya pucak, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguitas ya. Volatility, kekerasan, uncertainty, ketidakyakinan, complexity, dan ambiguity. Ya, jadi volatility adalah lingkungan organisasi yang labil, uncertainty juga itu tidak stabil ya, tidak ini certain.
Kemudian ada kompleks itu terlalu kompleks dan ambiguitas. Nah, ini yang hal-hal ini nih bisa menyebabkan terjadi kesalahpahaman, kemudian berselisihan di dalam suatu organisasi yang sudah menggo global. Itu bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini Departemen SDM sebagai bagian organisasi dengan adanya globalisasi, itu selain menata karyawan juga perlu memastikan bahwa tim yang dia pilih, misalnya timnya dari berbagai negara atau berbagai macam latar belakang, orang-orang itu bisa bekerja sama dengan baik dan berkomunikasi lintas budaya dan lintas batas. Ya, makanya kalau mau kerja di perusahaan internasional, itu kebanyakan pakai bahasa Inggris. Jadi mulai sekarang yang bahasa Inggrisnya mungkin masih kurang, Anda bisa melatih ya. Mulai dari kuliah melatih gitu, itu ikut-ikut TOEFL tes, ikut-ikut TOEFL kursus, karena nanti saingan Anda kan bukan lagi sesama Anda gitu. Dan Anda juga dengan kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan-kemampuan lain yang lebih bagus, itu Anda bisa punya potensi untuk mengangkat derajat Anda bekerja di luar negeri. Oke, ini kemudian perkembangan manajemen sumber daya manusia dan perilaku individu. The evolution of management talk, ada early management talk, classical perspective, behavioral perspective, dan contemporary management perspective. Ya, ini tadi ya perkembangan manajemen dimulai dari manajemen tradisional, klasik, kemudian manajemen perilaku, dan sekarang manajemen kontemporer. Ini pelopor adalah perilaku ya. Antara lain ada Hugo Munzberg, Mary Parker Polet, dan Elton Mayo. Ya, ini bisa dibaca sendiri teorinya. Yang pasti behavioral management itu mempelajari tindakan manusia individu secara mendalam dalam organisasinya. Jadi di sini beranggapan kinerja, kemudian kemampuan karyawan ini sangat dipengaruhi oleh tingkah laku individu di suatu organisasi ya. Jadi perlu dipelajari kebiasaan-kebiasaan manusia dalam organisasi sehingga jadi tahu bagaimana cara mereka mengarahkan perilaku tindakan mereka untuk selaras dengan organisasi sehingga membantu mereka mencapai tujuan organisasi. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian teori-teori pendahuluan SDM ada teori organisasi klasik ya. Teori ini dikemukakan oleh Payol. Misalnya ini teorinya secara umum aja ya, teori manajemen secara umum POLC ya, perencanaan, organisasi, komando, dan pengendalian. Kemudian ada teori transisional dikemukakan oleh Marie Polet, Chester Barnett. Di sini teori SDM pada manajemen perangkat klasik berlaku pada hubungan kerja, faktor-faktor sosial, termasuk kerja tim, gaya kepemimpinan, dan sistem informasi organisasi. Nah, kalau organisasi klasik itu beranggapan pokoknya tugas manajemen POLC aja, ya perencanaan, organisasi, kepemimpinan, pengendalian. Nah, kalau transisional beranggapan untuk bisa POLC itu terjalan, manajer itu atau manajemen itu harus mengerti bagaimana karyawannya bertindak, bagaimana cara karyawannya bekerja sama, kemudian gaya kepemimpinan apa yang pas untuk diaplikasikan di organisasi, kemudian sistem informal apa yang harus dilakukan di organisasi. Kemudian balik lagi ke selanjutnya ke teori perilaku. Ya, teori pelaku ini kan kalau di sini kan kayak transisional cuma sampai belajar bagaimana ini ya, hubungan antara karyawan, bagaimana hubungan antara karyawan dan organisasi, hubungan antara sama karyawan, karyawan dengan atasan, ya, bagaimana hubungan-hubungan itu bisa membentuk karyawan jadi lebih selaras, juga bisa membantu manajemen menerapkan fungsi manajemen, fungsi-fungsi manajemen lebih lebih efektif. Nah, kalau teori perilaku bukan hanya mempelajari hubungan sosial mereka aja, tapi udah sampai ke kepribadian seleksi pegawai. Ya, karena ada beberapa pekerjaan tertentu memang kurang cocok dikerjakan oleh orang yang berkepribadian eh, ceroboh, misalnya akuntan, itu kan nggak boleh ya. Orang-orang yang clumsy, orang-orang yang careless, orang-orang yang kurang teliti, kepribadian yang kurang teliti, orang-orang yang maunya buru-buru itu nggak cocok. Contohnya untuk pekerjaan akuntan. Tapi sebaliknya orang yang maunya senangnya buru-buru, senangnya jalan-jalan pergi dari sana sini, nggak bisa diem,
itu cocok mungkin jadi event organizer atau jadi manajer artis contohnya. Jadi di sini sebelum memberikan pekerjaan terhadap karyawan diteliti dulu kepribadiannya. Ya, teori perilaku kepribadiannya cocok nggak sih dengan pekerjaannya yang akan diberikan? Karena bisa aja dia punya skill, tapi kepribadian dia nggak cocok gitu. Jadinya karirnya jadi kurang berkembang dan karyawan bisa kurang berkembang dan karyawan sendiri bisa jadi stres karena bekerja di pekerjaan yang istilahnya cuma buat cari duit aja, istilahnya nggak cocok lah dengan kepribadian dia. Oke. Kemudian ada ilmu manajemen, teori kuantitatif, fokusnya adalah outcome dari sistem tugas dan pekerjaan termasuk dalam jadwal produksi, konsekuensi strategi produktivitas, perencanaan manajemen, mekanisme kontrol. Jadi ini teorinya Douglas ya, Megor. Jadi ilmu manajemen, teori kuantitatif ya, Douglas McGraw di sini tokoh teorinya Douglas McGraw dan teori X dan Y nanti akan dibahas di bawah. Kemudian ada pendekatan terpadu teori sistem diumumkan Ball, Sakaris, and Pratt Emery menguatkan bahwa organisasi adalah penyatuan sistem input dan output yang spesifik. Jadi gambaran penting antara tugas, interaksi, teknologi, dan di dalamnya ya ada koordinasi antara input dan output yang efektif. Kemudian ada pendekatan kontingensi. Ini dikembangkan oleh Miss Bird, Hans Lane, Blanchard. Ini mungkin nama-nama yang tidak asing ya kalau belajar MSDM. Jadi mereka punya teori kalau organisasi setiap lingkungan adalah berbeda. Jadi apa yang berhasil di organisasi A belum tentu akan berhasil diaplikasikan di organisasi B. Manajemen teori organisasi mempraktikkan teori manajemen bisa atau tidak bisa mengacu pada kondisi lingkungan usaha. Piller and Prum juga menerapkan teori ini pada kemampuan dan perilaku manajemen. Jadi, dengan kontingensi, organisasi A berbeda dengan organisasi B. Gaya kepemimpinan yang efektif diterapkan di organisasi A belum tentu efektif di organisasi B. Kemudian, manajemen karyawan yang ada di organisasi A belum tentu bagus diterapkan di organisasi B. Itu adalah pendekatan kontingensi, ya, pendekatan kedaerahan. Kemudian saja ini bisa dibaca sendiri ya, tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan TQM atau quality management. Nah, kemudian ada teori motivasi. Ya, ada beberapa teori, ada hierarki teori kebutuhan Abraham Maslow. Teori motivasi, kenapa kita harus mempelajari teori motivasi sih? Karena bagi manajemen, terutama di SDM, itu kan kita harus bisa tahu bagaimana caranya memotivasi karyawan kalian agar mau meningkatkan kinerja kerjanya. Kemudian ada teori X and Y dari McGregor. Ada teori dua faktor dari Prentice Hannibal. Ada teori-teori motivasi kontemporer dari kebutuhan McClellan, teori evaluasi kognitif, teori penentuan tujuan, dan teori efektivitas diri, dan lain-lain ya. Nah ini teori-teori ya, teori-teori yang berhubungan dengan motivasi. Ada konten teoris. Konten teoris itu yang teori yang tidak dimakan waktu. Walaupun lahirnya teori-teori ini pada 1900 sekian, itu masih berlaku sampai sekarang, masih relevan sampai sekarang. Kemudian ada teori proses, ini dikemukakan Lewin Thurman, Froome, Falter, and Lawler. Kemudian ada contemporary theories, Pettinger dan Human, Prestinger dan Humans. Kemudian di proper juga ada Adams dan Equity and Justice. Ada Heider, The Charms and Balance di Cognitive Evolution, Subperception, dan Helen Ruther di Attribution, Locus of Control. Ini akan kita pelajari teori-teorinya. Tapi kita akan pelajari dari teori yang timeless dulu nih, yang tidak lekang dengan waktu ya, teori klasik yang sampai sekarang masih dianggap relevan. Pertama ada teori Maslow Needs. Ada yang tahu Maslow Needs apa? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar teori Maslow Needs? Teori motivasi bukan sih? Iya, teori motivasi seperti apa? Ada yang tahu? Tidak gambar atau kelihatan tuh identik dengan apa?
Jenjang, Bu, hierarki. Ya, bisa hierarki ya. Atau bilang piramid, teori yang berhubungan dengan piramid, bukan berhubungan, identik dengan piramid hierarki. Jadi dalam artian begini, manusia itu perlu memenuhi kebutuhan dasar yang fisiologis. Ketika kebutuhan dasar udah terpenuhi, dia akan berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya ya, yang lebih sekunder hingga akhirnya tersier. Nah, kalau misal dihubungkan dengan kerja, ini bisa dihubungkan dengan berbagai hal ya, secara psikologis, hubungan, keluarga, dan sebagainya. Tapi dari hubungan pekerjaan sendiri ya, manusia itu bekerja tentunya untuk memenuhi 5 kebutuhan ini. Kebutuhan yang pertama akan dipenuhi adalah kebutuhan psikologis. Kalau kebutuhan psikologis sudah cukup, dia akan berusaha memenuhi kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ketika sudah terpenuhi, dia akan memenuhi kebutuhan terlibat dalam hubungan sosial. Kalau ketika sudah terpenuhi, dia akan berusaha memenuhi kebutuhan harga diri. Dan terakhir, aktualisasi diri. Nah, ini berurutan ya. Berurutannya kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya orang udah berpikir untuk aktualisasi diri kalau kebutuhan psikologisnya aja belum cukup. Kalau dihubungkan dengan kerja, dunia kerja gini, manusia bekerja untuk apa sih? Cari duit ya. Yang pertama ya, um, walaupun mungkin di interview jawabnya, oh saya ingin memajukan organisasi, saya tertarik dengan organisasi Bapak dan perusahaan Bapak, saya ingin memaju bersama gitu. Saya ingin sama-sama mengembangkan, saya ingin mengabdikan jiwa raga saya untuk organisasi. Oh no, that's lies. Ya, karena pertama-tama manusia kerja tentu untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan perutnya, sandang, pangan, papan. Manusia itu bekerja pertama kali tentu untuk mencari duit, uangnya untuk nilai tukar untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan fisiologis. Sandang, pangan, papan terpenuhi. Jadi dengan bekerja dia punya uang untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Ketika kebutuhan fisiologisnya sudah tercukupi, dia akan berusaha memenuhi kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ini kalau dihubungkan dengan dunia kerja, kenapa orang bekerja? Tentunya agar selamat dan aman dari segi status ekonomi dan sosial. Ya, tentunya orang yang bekerja, pegawai gaji UMR, tentu jauh lebih aman dan selamat, walaupun juga gaji UMR lebih aman dan selamat dibanding yang tidak bekerja. Kenapa aman dan selamat? Ya kalau ditanyain orang, dia bisa jawab dia kerja di mana. Jadi tidak dianggap rendah, ya, dianggap aman. Dia juga punya gaji bulanan, secure. Jadi merasa aman, bisa memenuhi kebutuhan dia dari gaji, bisa menabung dan sebagainya. Itu kenapa keduanya keselamatan dan keamanan. Dan ketika bekerja, ketika udah memenuhi kebutuhan fisik dan uang diperoleh, uang-uang yang mereka peroleh, upah yang mereka peroleh, digunakan untuk nilai tukar ya, untuk menukar dengan keamanan dan keselamatan. Ya kalau mereka bekerja, mereka statusnya secure dong, pekerja di mata masyarakat, bukan pengangguran. Kemudian mereka punya uang, punya gaji untuk beli kebutuhan-kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok, dan juga untuk menabung untuk ke fitur security ya, untuk mempersiapkan masa depan. Kalau ini udah dipenuhi, manusia yang bekerja di satu organisasi akan berusaha memenuhi kebutuhan keterlibatan dalam hubungan sosial. Karena kan manusia tentu makhluk sosial ya, nggak bisa hidup sendiri. Dengan bekerja, mereka bertemu dengan orang banyak, berinteraksi, memenuhi kebutuhan untuk berbicara, bertukar pikiran, dan bekerja sama. Ketika itu udah terpenuhi hubungan sosial, manusia itu dalam sosialisasi pasti punya namanya harga diri, ego. Bukan egois ya, beda. Egonya itu maunya harga dirinya itu dihormati, diakui ya, dihormati, diakui, dianggap gitu. Nah, ketika manusia dalam bekerja, begitu juga dalam bekerja, ketika dibuat jadi satu organisasi, tentu Anda kan maunya Anda diakui ya, baik itu oleh atasan maupun bawahan maupun bersama rekan kerja. Ingin diakui. Nah, organisasi ini bisa memanfaatkan kebutuhan harga diri ini dengan misalnya memberikan jabatan kalau kinerjanya bagus, atau memberikan tunjangan kalau kinerja bagus, ya memberikan pujian, reward, dan lain sebagainya kalau kinerja bagus.
Nah, kalau manusia dengan menukar kinerja bagus, dia dapat memenuhi kebutuhan harga dirinya ya, seperti pujian, pengakuan, reward, dan lainnya. Dan kemudian kalau kebutuhan harga diri sudah terpenuhi, tentunya ada kebutuhan aktualisasi diri. Pernah nggak sih nemu profil orang di LinkedIn atau dimanapun dia profil lagi nih, uh, Amazon, Amazon employee, content creator. Nah itu contoh aktualisasi diri. Dia pingin orang-orang tahu dia tuh ada di organisasi ini. Dia ini udah melakukan kinerja yang udah punya kinerja yang bagus, dia prestasinya begini-begini. Nah, ini udah masuk aktualisasi diri lebih tinggi lagi. Bukan mengharapkan pengakuan aja, tapi dianggap hebat gitu. Makanya banyak orang bekerja untuk mencapai aktualisasi diri yang paling tinggi ini bisa dipenuhi oleh organisasi, misalnya kalau diberikan kursus yang sesuai dengan untuk meningkatkan kemampuan dia, atau dibiayai sekolahnya. Nah, itu udah masuk ke ketika organisasi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dari karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. Oke, itu kebutuhan Maslow needs. Selanjutnya kalau dihubungkan dengan dunia kerja, selanjutnya ada teori X and Y dari McGregor. Teori ini menganggap manusia itu ada yang padanya berdasarkan cuma dua, X yang negatif dan Y yang positif. X itu dianggap sebagai karyawan tidak menyukai pekerjaannya, bubble dalam artian bekerja cuma dapat duit aja, demi dapat duit aja. Jadi dia cenderung menghindari tanggung jawab, tidak menyukai pekerjaan, cenderung merasa tanggung jawab. Sementara Y itu dianggap Y, yes, jadi positif, dia senang pekerjaannya, bisa mengatur diri sendiri, penuh inisiatif dan sebagainya. Kalau untuk menghadapi karyawan X, itu harus diawasi terus-menerus, bukan diawasi sistemnya dibuat lebih disiplin sehingga mereka lebih termotivasi bekerja. Tapi kalau karyawan gue yang motivasinya udah bagus, justru cara menghadapinya, memotivasi mereka adalah memberikan kebebasan, memberikan tanggung jawab, membiarkan mereka membuktikan diri. Ini teori X and Y McGregor yang digunakan untuk memotivasi karyawan. Jadi kalau ya X itu harus disiplin, harus dilecuti, ya ibarat ayo dong, harus didorong dari ininya atasannya, dari manajemennya. Tapi kalau Y itu justru diberi tanggung jawab, diberikan kebebasan, dipacu untuk membuktikan diri, untuk memotivasi mereka. Seperti itu. Kemudian ada teori dua faktor. Teori dua faktor atau dari dua faktor dari Friedrich Herberts. Jadi dua faktor ini ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik. Bentar, bentar saya izin dulu. Oke, jadi di sini teori dua faktor ya, Friedrich Herberts mengaitkan kalau ada faktor-faktor ekstrinsik yang memenuhi kebutuhan kerja dan faktor-faktor ekstrinsik yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Ketika faktor-faktor ketidakpuasan kerja ini dieliminasi, apakah lantas muncul kepuasan kerja? Menurut kalian apa lantas muncul kepuasan kerja kalau faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja itu
akan langsung muncul kepuasan kerja sehingga membuat karyawan lebih termotivasi. Menurut kalian bagaimana? Coba menurut Monica. Iya, Bu. Kepuasan kerja terjadi kalau misalnya suatu perusahaan mengasih imbalan gitu, Bu, kayak bonus kerja, bonus kayak gitu, Bu. Kok pada ini semua ya? Pada oke semua ya? Oke dong, saya nggak mau ngeliat kuburan, woi. Tolong on cam ya. Jadi di sini faktor kerja ya, ketika ketidakpuasan kerja dieliminasi, ditemukan kalau misalnya tidak lantas membuat karyawan merasakan kepuasan kerja dan tidak lantas membuat karyawan merasa termotivasi. Ketidakpuasan kerja dieliminasi hanya akan membuat karyawan bekerja secara normal. Dalam artian ya mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan, tapi tidak jadi extra mile gitu. Usaha mereka tidak lantas jadi langsung berubah extra miles jadi memberikan lebih terhadap organisasi, tidak lantas begitu. Jadi tapi kalau misal ketidakpuasan kerja itu faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja itu tidak dieliminasi akan mengganggu kinerja mereka. Tapi ketika dieliminasi, kinerja mereka jadi normal, tapi tidak ekstra, tidak grit, uh, tidak langsung termotivasi jadi lebih baik. Coba cuman ya oke lah cukup gitu. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana karyawan kinerja jadi supaya grit, performanya bagus, itu nggak cukup dengan mengeliminasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Tapi juga harus ditambahkan atau diaplikasikan di organisasi faktor-faktor yang bisa meningkatkan kepuasan kerja mereka. Faktor apa aja sih? Itu semua tergantung ya, tergantung individu dan organisasi memandangnya. Tapi secara garis umum tentunya gaji, bayaran, fee, self reward, bukan self reward, reward aja, reward di sini bukan hanya berupa gaji ya, tapi pujian, kemudian pengakuan. Makanya kalau misalnya kalian pergi ke McDonald's gitu atau perusahaan-perusahahaan fast food itu biasanya ada tuh best employee of the month. Nah, itu contoh tuh faktor-faktor yang dilakukan agar bisa meningkatkan motivasi kerja karyawan. Atau misalnya contohnya lagi untuk meningkatkan kerja karyawan, selain reward, achievement, gaji, bisa juga dengan adanya work-life balance. Jadi karyawan tidak diganggu di atas jam kerja. Kan karyawan kan kerja jam 9 sampai 5, di atas jam 5 atau hari weekend. Kalau tidak diganggu, bisa aja itu dianggap lebih efektif atau ada work-life balance dianggap lebih efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan ya. Oke, bisa dipahami teori X and Y dan juga teori Maslow'Sblay, teori Maslow. Apa bisa dipahami sama bagaimana lingkungan global dan sebagainya? Bisa dipahami nggak sampai sini? Ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin tanya, Bu. Ya. Kalau misalkan tadi perihal tentang kepuasan kerja gitu, kalau kayak bonus gitu, apakah merit pay sama bonus pay plan itu juga termasuk, Bu? Ya, termasuk faktor-faktor yang meningkatkan kepuasan kerja. Tapi sekarang gaji atau kepuasan kerja itu nggak cukup dengan yang ada dalam bentuk material aja, tapi juga dari segi psikologis, rohani. Manusia juga butuh diakui, rohani, spiritual. Manusia butuh diakui, ya butuh reward, kemudian butuh keseimbangan kerja dan sebagainya. Oke, makasih, Bu. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya teori motivasi kontemporer, ada teori kebutuhan McClelland, teori evaluasi kognitif,
kemudian teori penentuan tujuan, teori efektivitas diri, teori penguatan, dan teori keadilan. Oke, kita bahas sekilas-sekilas saja. Teori McClellan ini berpendapat kalau ada kalau misalnya perkaryawan bekerja dalam organisasi, itu butuh 3 hal. Pencapaian, kekuatan, dan hubungan. Mereka mencari pencapaian, mencari kekuatan, dan juga mencari hubungan. Jadi organisasi kalau dianggap bisa memotivasi karyawan kalau bisa memenuhi 3 kebutuhan ini. Kebutuhan untuk pencapaian tertentu, misalnya mencapai standar-standar tertentu, misalnya naik pangkat atau skill meningkat. Bisa kemudian kebutuhan kekuatan yang misalnya kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan jadi bisa berada di atas orang lain, contohnya, atau punya power di atas orang lain. Kemudian kebutuhan hubungan, ya. Manusia makhluk sosial punya kebutuhan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia lain. Kalau 3 kebutuhan ini bisa terpenuhi, dianggap bisa memotivasi karyawan. Jadi makanya itu dalam dunia organisasi pasti ada yang namanya jenjang jabatan, ya, agar 3 kebutuhan ini bisa terpenuhi. Kemudian ada teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif ini teori yang menyatakan kalau pemberian penghargaan ekstrinsi pada perilaku sebelumnya dapat memuaskan secara intrinsik atau mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan, ya. Ya, sana dulu tutup itu aja. Ya, teori yang menyatakan penghargaan ekstrinsi dapat sebelum memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Teori ini memperlihatkan bahwa penghargaan intrinsik dapat digunakan organisasi sebagai imbalan atas kinerja unggul. Sementara penghargaan intrinsik berasal dari individu dan melakukan hal mereka sukai dapat berkurang. Jadi di sini tadi kan ada manusia, ya. Oh, ini agak berhubungan dengan X dan Y, tapi ditarik, ya. Jadi mereka manusia, faktor-faktor ketidaksukaan terhadap pekerjaan itu, namanya juga pekerjaan, nggak ada pekerjaan yang 100% menyenangkan, ya. Pasti semuanya punya beban sendiri, semua punya bagian yang Anda sukai, semua pekerjaan pasti ada bagian-bagian yang tidak Anda sukai. Nah, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, ketidaksukaan terhadap beberapa bagian tertentu dari pekerjaan itu bisa diminimalisir dengan adanya faktor-faktor ekstrinsik dari organisasi, misalnya dari penghargaan, upah, dan sebagainya. Ya, contohnya aja, ya, Anda mungkin kalau bekerja itu sebenarnya capek. Kalau bisa milih sih maunya kalau rebahan aja kan 24/7 scroll sosial media. Tapi kan kita nggak semua dari kita itu anak orang kaya 7 turunan 8 tanjakan. Jadi harus cari pekerjaan, harus bekerja. Namanya bekerja buat jadi apapun itu capek. Mau jadi kuli, mau jadi manajemen tingkat atas, itu pasti capek dan lelah. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan Anda kurang suka. Bukan kurang suka, ada bagian-bagian tertentu di pekerjaan Anda yang Anda tidak sukai. Tapi itu semua bisa diminimalisir dengan faktor ekstrinsik. Faktor-faktor dari luar, misalnya mereka lelah, tapi dari pekerjaan mereka dapat upah, gaji, faktor ekstrinsik yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Atau mereka lelah nih, sebenarnya misalnya dari dosen aja misalnya lelah menghadapi berbagai kelas, tapi melihat mahasiswanya berhasil, melihat mahasiswanya bisa lulus, itu adalah memberikan sebagai faktor ekstrinsi sendiri yang memotivasi dosen itu. Jadi membuat pekerjaan yang tadinya melelahkan jadi terasa terbayar gitu kalau melihat mahasiswanya sukses. Yaitu contoh teori evaluasi kognitif, ya. Bisa dipahami di sini? Oke, kemudian ada teori penentuan tujuan. Di sini teori menunjukkan bahwa niat mencapai tujuan sebagai motivasi sumber kerja utama. Jadi kalau misalnya orang bisa lebih termotivasi, bisa memberikan kinerja maksimal kalau misalnya dia punya tujuan yang jelas dalam bekerja, bukan cuma sekedar mencari uang aja atau sekedar mencari gaji aja. Nah, tujuan utama yang jelas ini apa sih, ya? Sebaiknya setiap orang pasti punya tujuan yang berbeda-beda, tapi sebaiknya karyawan itu, organisasi itu bisa, ya, menentukan tujuan, bisa memanfaatkan ini agar menyamakan tujuannya, menyesuaikan tujuan dan karyawan.
Ketika organisasi dan karyawan tujuannya selaras, karyawan itu akan lebih termotivasi dalam bekerja. Itulah teori penentuan tujuan. Jadi dari awal bekerja, bahkan sebelum bekerja, ketika diterima itu harus selaraskan tujuan organisasi dengan tujuan karyawan sehingga mereka jadi lebih termotivasi karena jelas tujuannya. Misalnya harus mencapai target penjualan sekian. Dari target penjualan sekian, kalau tercapai bonusnya apa aja. Nah, kalau misal karyawan kan pinginnya mencapai bonusnya, tapi organisasi kan tentu pingin penjualannya naik. Nah, itu kan selaras ya. Kalau selaras seperti itu, organisasi jadi karyawan jadi lebih termotivasi, kinerja lebih bagus, yang untung juga organisasi. Itu teori penentuan tujuan. Kemudian ada teori efektivitas diri ya. Ini adalah suatu keyakinan bahwa individu mampu mengerjakan suatu tugas. Semakin tinggi efektivitas karyawan, maka akan semakin tinggi rasa percaya diri karyawan. Nanti mengangkat teori efektivitas ini adalah Albert Bandura dan 4 cara untuk meningkatkan efektivitas diri. Jadi di sini ini bagaimana si karyawan nggak merasa minder, nggak merasa insecure dalam bekerja. Jadi kebutuhan mereka untuk percaya diri dipenuhi. Kalau mereka percaya diri, mereka bisa bekerja dengan baik, bisa termotivasi, memberikan kinerja yang lebih baik. Nah, ini ada 4 cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka terhadap pekerja mereka, atau bisa meningkatkan efektivitas diri ya. Ada penguasaan yang tetap, perolehan pengalaman yang relevan dari pekerjaan, bujukan verbal, penghargaan. Ya, misalnya karyawannya udah melakukan tugas yang bagus gitu, itu dihargai, diapresiasi. Terima kasih karena kinerja kamu, karena kamu melakukan ini, kita bisa mencapai ini, karena itu. Kemudian karyawan akan lebih terjadi kalau manajer meyakinkan bahwa karyawan punya keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil. Jadi di sini untuk meningkatkan percaya diri, mereka juga diberikan course misalnya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian pekerjaan mereka itu challenging tapi nggak extra challenging. Maksudnya challenging untuk meningkatkan kemampuan mereka tapi tidak membuat mereka jadi kayak aduh insecure, minder, atau merasa nggak mampu gitu. Jadi challenge-nya tetap, bukan challenge tetap, challenge-nya itu sesuai porsinya, sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemampuan kerja mereka secara bertahap ketika bekerja. Ada bujukan verbal dan juga bisa lebih percaya diri kalau diyakini oleh manajer. Ada kemunculan mengikut ke dalam faktor-faktor lain yang bisa memicu karyawan jadi lebih percaya diri dan semangat dalam menyelesaikan tugas. Kemudian ada teori penguatan ya, teori di mana perilaku sebuah fungsi dan konsekuensinya, dan juga ada teori keadilan. Ini teori penguatan keadilan bisa dibaca sendiri nanti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Aman Bu, so far Bu. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya akhiri sampai sini. Ya, nanti PJ-nya nanti untuk ininya saya akan kasih ke PJ-nya ya, untuk slide bukunya ini. Oke, semoga bermanfaat dari yang dibagikan. Tolong dipelajari lagi lebih mendalam. Minggu ini nggak akan saya kasih tugas, tapi siap-siap aja. Siap-siap kelompok dibagi berapa orang gitu ya. Untuk kedepannya. Untuk sekarang, saya akhir sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya. Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.